Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shin Faxiang, Sutra Teratai episode 1162. Mutiara senantiasa menerangi dalam malam panjang dari kelahiran dan kematian. Para makhluk awam berputar dalam kegelapan dan ketidaktahuan. Para makhluk berada dalam malam panjang yang gelap gulita dan sulit menunggu hingga fajar menyingsing. Belum memperoleh kesadaran sejati, seakan berada dalam mimpi selamanya. Itu sebabnya Buddha menyebutnya sebagai malam panjang dari kelahiran dan kematian. Disebut malam panjang karena kelahiran dan kematian adalah luas dan jauh. Tidak mampu mengerti dan menerangi diri sendiri. Makanya disebut malam panjang. Para makhluk terus-menerus berputar di malam yang panjang. Selalu sangat gelap. Sebenarnya jalan di depan ada seberapa besar? Masih berapa jauh? Apakah rata? Atau jalan yang bergelombang? Benar-benar tidak tahu karena gelap. Ini bukankah kita makhluk awam juga adalah demikian? Terus berputar dari kehidupan ke kehidupan, terus-menerus berada dalam kegelapan dari kebodohan batin. Ini adalah kita para makhluk. Bagaimana para makhluk bisa memahami ini sendiri? Untuk memahami perjalanan di kehidupan ini, bagaimana baru bisa melangkah dengan lancar dan mantap? Melangkah hingga langit yang gelap bisa cepat menjadi terang. Jika gelap menjadi terang, artinya matahari telah bersinar. Jadi pintu hati kita yang tertutup, maka inilah kegelapan. Jika pintu hati dibuka, barulah tahu di luar ternyata terang. Di tengah kegelapan ini adalah karena kita sendiri yang menutup diri. Merasa waktu adalah sangat panjang. Merasa jalan adalah sangat jauh. Sebenarnya jika kita buka pintu hati kita, bagaikan para makhluk jika membuka pintu hati. Sebenarnya kondisi luar yang terang dan jelas, semua akan terpampang di hadapan kita. Alasan para makhluk bisa berada di malam yang panjang, sangat gelap gulita adalah terus menunggu fajar yang tak kunjung datang. Ini sama seperti kita. Saya sangat bersungguh hati hendak memahami prinsip kebenaran. Saya ada niat, namun masih saja berputar jalan di tempat. Berputar jalan di tempat, maka diri sendiri tidak ada kemajuan. Bagaimana bisa memahami prinsip kebenaran secara tuntas? Inilah malam panjang kita para makhluk. Ini adalah kegelapan dari ketidaktahuan kita para makhluk. Karena masih belum bisa membuka pikiran kita, sehingga belum memperoleh kesadaran sejati, seakan berada dalam mimpi selamanya. Kita selalu tidak mampu memahami sampai tuntas, sehingga kita sangat lama, amat sangat lama, selalu di dalam mimpi, tidak terbangun dari mimpi. Para makhluk awam tidak tahu mereka berasal dari mana, dan lebih tidak tahu lagi akan pergi kemana. Kita setiap orang adalah seperti ini dalam setiap kehidupan sebelumnya. Tentu kalian juga tidak mengetahuinya. Bagaimana bisa datang di kehidupan ini? Di kehidupan ini, apakah kita puas? Dalam 10 masalah ada 8-9 yang tidak sesuai keinginan. Tidak puas. Tidak sesuai keinginan. Bahkan walau hanya sedikit nafsu keinginan dan kepuasan, juga masih merasa ada penyesalan dalam kehidupan. Kehidupan yang ada penyesalan, yang ingin diketahui, yang ingin dilakukan, yang ingin dipahami amat sangat banyak. Serasa jaraknya masih sangat lama dan jauh dari kita. Inilah yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Ada yang ingin dimohon, ada yang ingin dicapai. Setiap orang memiliki kondisi batin yang berbeda dalam perbuatan. Apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dimohon, setiap orang memiliki permohonan yang berbeda.
Puluhan ribu jenis orang, puluhan ribu kehendak yang berbeda. Ini adalah kita para makhluk yang belum memperoleh kesadaran sejati ini. Jadi arah itu, setiap orang memiliki arah kondisi batin masing-masing. Arah kondisi batin seperti ini, jika ditunjukkan ke arah yang benar, maka itu adalah orang yang menapaki jalan bodhisatwa di dunia dan mencari ajaran Dharma. Kita sudah menuju ke arah yang benar. Kita memahami bagaimana terciptanya kegelapan batin, sehingga membuat kehidupan kita berada di malam yang panjang. Setelah kita memahami, kita ingin mengejarnya. Jika tidak mengetahuinya, mungkin saja kita sendiri menciptakan kegelapan batin. Diri sendiri menciptakan kerisauan, membuat diri sendiri jatuh ke dalam perangkap. Kita masih tidak tahu, tenggelam semakin dalam. Kita sendiri masih tidak mengetahuinya. Seperti pada zaman Sang Buddha, pada ketika itu Buddha berada di kerajaan Magadha. Ada sekelompok pemburu. Sekelompok pemburu ini sangat pintar. Bagaimana dengan cara mudah untuk mendapatkan mangsa? Jadi semua orang sungguh-sungguh merencanakannya, merancang banyak perangkap di hutan ini. Banyak perangkap dan lubang, menggali lubang demi lubang. Setelah menggalinya, di atasnya ditaruh ranting bambu dan kayu, serta benda-benda yang tajam. Lalu ditaburi daun pohon di atasnya. Sedemikian banyak perangkap dan lubang. Suatu hari ada seekor rusa yang jatuh ke dalam perangkap, jatuh ke dalam dasar lubang. Rusa dengan suara keras meraung kesakitan, meraung dengan suara keras. Para pemburu dapat mendengarnya dari sangat jauh, tahu bahwa rusa telah jatuh ke dalam perangkap. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari rusa ini. Di lubang yang mana? Sesungguhnya lubang yang digali mereka, setiap orang menggali di lokasi yang berbeda-beda. Tetapi semua orang ketika mendengar suara rusa itu, mereka mulai tergesa-gesa datang dari segala arah. Rusa terus-menerus meraung. Orang terus-menerus berlari kencang seperti ini. Tidak tahu bahwa daerah di sekitarnya. Lubang yang bukan mereka gali, mereka sendiri tidak akan tahu. Karena seperti ini, satu persatu semua jatuh ke dalam perangkap. Di dalam perangkap, beberapa orang menggunakan duri yang sangat tajam, menggunakan kayu yang sangat tajam, diasah menjadi sangat tajam. Beberapa orang jatuh ke dalam perangkap, tertusuk duri bambu yang tajam, kayu yang tajam, terluka dari tusukan senjata kayu. Ada yang terluka parah dan meninggal. Ada yang terluka parah dan berteriak kesakitan. Rusa terus berteriak keras. Namun, orang-orang di dalam perangkap berteriak lebih keras. Semua orang bergegas. Begitu penduduk desa mendengar apa yang terjadi, mereka bergegas datang untuk mencari kerabat mereka. Satu persatu mulai diselamatkan. Ada yang saat ditolong sudah kehilangan nyawa. Ada yang ditolong dengan luka yang sangat parah. Ada yang luka ringan. Ada yang luka parah. Memar dan luka di sekujur tubuh. Di seluruh desa ini sangat banyak orang. Ada yang mulai mengadakan proses pemakaman. Sementara yang lain mencari dokter, mencari obat untuk dipakai. Seperti itu semua orang di desa itu meninggal dan terluka. Mereka semua terluka oleh perangkap yang mereka gali sendiri. Itu karena mereka masing-masing menggali lubang mereka sendiri, tanpa mengetahui perangkap satu sama lain. Setelah mendengar jeritan rusa, semua bergegas datang. Tidak dapat dihindari banyak korban terluka dan meninggal. Orang-orang yang terluka dalam jangka waktu tertentu memulihkan dan menyembuhkan diri. Terdapat seseorang yang berasal dari luar daerah, kemudian bertanya kepada mereka, "Kalian seperti ini. Jika telah pulih, apakah kalian akan mengulanginya lagi? Menggali perangkap untuk berburu, melukai jiwa para makhluk." Kemudian orang-orang ini berkata, "Tidak akan berani lagi. Dalam kurun waktu selama terluka,
sekujur tubuh penuh dengan memar dan luka. Barulah dapat merasakan hewan-hewan ini di dalam perangkap. Sakit karena terluka. Retapan dan jeritan mereka adalah raungan karena sakit akibat luka pada sekujur tubuh. Di saat kami berpikir dengan tenang, tidak akan berani lagi, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, berburu dan menggali perangkap untuk melukai para makhluk. Orang yang berasal dari luar daerah ini, dia berkata, manusia harus bertemu masalah, barulah dapat merasakannya sendiri. Saya pernah mendengar, saat Sang Buddha berada di kota Taman Amra, sedang membabarkan Dharma, penderitaan dalam kehidupan manusia yang dibabarkan Sang Buddha berasal dari keserakahan ini. Keserakahan dapat menimbulkan delusi. Delusi bagaikan berada di sebuah kegelapan yang panjang. Bagaikan malam hari tidak dapat melihat jalan. Seperti kalian semua, demi kelangsungan hidup, sehingga kalian tidak ragu untuk melukai para makhluk. Hewan juga sebuah nyawa. Kalian demikian memasang jebakan ini. Pada akhirnya, kalian melukai diri sendiri. Orang-orang ini satu persatu mendengar bahwa orang ini telah mendengar Buddha Dharma, datang ke desa ini untuk mengunjungi temannya. Setelah dia menyampaikan kata-kata ini, mereka semua tersadarkan, sehingga bagi mereka yang kondisi tubuhnya sudah membaik, semua orang membangkitkan tekad, bersedia untuk pergi mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Mulai datang ke Griya Buddha untuk mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Bertobat kepada Buddha, mereka sendiri memasang jaring dan jebakan ini untuk melukai makhluk hidup. Telah melakukan kesalahan, telah menyadarinya, sehingga ingin datang mendengar Buddha membabarkan Dharma. Mulai sekarang kami tidak akan berani melakukannya lagi. Hal yang melukai makhluk hidup ini, kami bertekad untuk mengikuti Buddha. Buddha mulai berkata kepada mereka semua, hidup ini karena demi nafsu keinginan yang sesaat, sehingga memasang banyak jaring dan jebakan ini. Sebenarnya, jaring yang dipasang sendiri, ini adalah kegelapan batin sendiri yang menjaring diri kita sendiri. Jebakan adalah ketidaktahuan kita sendiri, sehingga bisa jatuh ke dalam jebakan. Ini ibarat kita membuat panah, masih tetap bisa melukai tubuh kita sendiri. Orang seperti ini memiliki panah di pikirannya. Ini merupakan perumpamaan ada panah di pikiran seseorang. Panah kemelekatan ini. Kemelekatan adalah kegelapan batin, nafsu keinginan. Kegelapan batin dan nafsu keinginan ini sama seperti sebuah panah, yang biasanya untuk melukai para makhluk, tetapi terbalik kembali melukai diri sendiri. Ini sama seperti yang terjadi pada kalian sekarang. Hidup ini seperti malam yang panjang, semuanya berada dalam kegelapan. Inilah yang dikatakan Buddha kepada mereka. Malam panjang dari kelahiran dan kematian, semua orang juga berada dalam malam panjang dari kelahiran dan kematian. Malam panjang karena kelahiran dan kematian adalah luas dan jauh. Ini adalah amat sangat panjang. Kapan kita dapat melewati malam yang panjang dan suram ini? Ketidaktahuan para makhluk adalah tanpa batas. Setelah dijelaskan kepada semua orang, setelah mereka semua mendengarkannya, memperoleh kesadaran yang mendalam dan memohon untuk menjadi monastik kepada Buddha, memohon perlindungan kepada Sang Buddha. Mereka semua berharap menjadi monastik. Orang-orang ini sebelumnya tidak dapat merefleksikan diri sendiri. Sang Buddha memberitahukan kepada mereka bahwa semua orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Semua orang membawa mutiara dalam dirinya sendiri. Mutiara dapat mengeluarkan cahaya, tetapi mutiara ini tidak dapat menerangi diri sendiri, sehingga dinamakan malam panjang. Tidak dapat menerangi diri sendiri. Maka kita butuh meminjam cahaya untuk menerangi batin kita sendiri.
meminjam cahaya dari luar, yaitu meminjam cahaya Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Dengan Dharma ajaran Buddha, kita meyakini, menerima, dan mengamalkan, meminjam cahaya untuk menyalakan cahaya di dalam batin kita. Jika kita dapat berbuat demikian, barulah dapat menyalakan cahaya di setiap batin manusia. Prinsip yang sama di kehidupan masa lalu, bukankah kita seperti ini? Malam yang panjang di kehidupan masa lalu, tidak diketahui sudah berapa banyak kehidupan. Tanpa henti selalu terjerat dalam jaring kegelapan batin, yaitu diri sendiri harus menggali perangkap. Diri sendiri terus menciptakan karma. Setiap orang memiliki perangkap yang berbeda. Saya menggali perangkap saya sendiri. Kamu menggali perangkap milikmu sendiri. Setiap orang menggali perangkap mereka sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain. Saat mereka terjebak dalam perangkap, saya tidak tahu. Saya bisa terjebak masuk ke dalam perangkapmu, sedangkan kamu terjebak dalam perangkapku. Bukankah kehidupan adalah seperti ini? Diri sendiri menciptakan jaring, diri sendiri membuat perangkap. Pikiran penuh kebingungan di antara sesama, menggali perangkap dan terjebak ke dalam perangkap sendiri. Maksud dan tujuan kita menjadi kacau, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di dalam kegelapan malam yang panjang, kegelapan batin. Setiap orang akan saling terjerat masuk ke dalam perangkap ini. Di antara sesama manusia saling menarik masuk ke dalam jaring kegelapan batin, menarik masuk ke dalam perangkap yang sudah kita gali sendiri. Ini sangatlah berbahaya. Ini adalah di malam yang panjang. Kita benar-benar telah mengetahuinya. Sang Buddha menggunakan mutiara yang berkilau, meletakkannya ke dalam batin kita para makhluk. Buddha Dharmanya telah tersebar luas selama 2000 tahun lebih. Buddha Dharma terus berlanjut sampai sekarang, berharap agar semua para makhluk dapat menghayatinya. Menghayati bahwa kita, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Berharap kita semua orang dapat memahami. Pencerahan dan lautan kebijaksanaan setara dengan Buddha. Sang Buddha dapat memahami langit dan bumi dan alam semesta benda berwujud. Terkandung di dalamnya prinsip kebenaran yang tidak berwujud. Sebenarnya tidak hanya Buddha yang dapat mengetahuinya. Kita semua juga dapat mengetahuinya. Hanya saja kita semua selalu mencarinya di luar, tidak fokus untuk menghayati. Segala sesuatu di alam semesta ini, Buddha membimbing kita untuk menggunakan Dharma ini. Dengan jalan ini, dengan cara ini untuk menemukan segala sesuatu yang berwujud di dunia ini. Dharma yang terkondisi untuk mempelajari yang tidak terkondisi darinya. Dengan wujud yang terkondisi, kita mempelajari Dharma yang tidak terkondisi. Buddha mengajari kita untuk mempelajari, hanya saja kita tidak memiliki kesabaran itu, tidak fokus, tidak memiliki keteguhan hati. Dharma yang telah kita dengar bocor lagi seperti ini. Kita harus baik-baik bersungguh hati. Antara langit dan bumi dengan alam semesta, kita mensucikan hati manusia. Semua orang dapat memahami dengan tuntas prinsip kebenaran. Maka mutiara berkilau di dalam batin setiap orang akan muncul keluar. Dengan terang saling menerangi. Prinsip kebenaran semua orang telah berpadu. Bukankah ini adalah paling terang dan jelas? Dunia adalah yang paling terang. Bab 500 murid menerima peramalan. Bab ini kita telah untuk waktu yang sangat panjang menceritakan tentang Purna Maitrayani Putra. Pujian dari Sang Buddha bukan hanya saat sekarang Buddha Sakyamuni. Dia membantu menyebarkan Dharma Buddha. Dia juga di antara 7 murid Sang Buddha yang terunggul dalam membabarkan Dharma. Di zaman Sang Buddha ini, dia menggantikan Sang Buddha pergi ke tempat yang paling jahat untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Membuat sangat banyak orang dapat mendengarkan Dharma Buddha.
dapat berlindung pada Buddha Dharma. Sang Buddha mengujinya, memberikan peramalan kepada Purna. Di masa yang akan datang, Purna dapat di tanah ini, yaitu datang ke dunia saha mencapai kebudaan, karena dia ada ikrar. Bersedia membimbing dan menyadarkan para makhluk di tempat yang paling jahat. Buddha Sakyamuni juga mempunyai ikrar. Beliau membangkitkan tekadnya sewaktu berada di neraka. Tekad awal dari kehidupan ke kehidupan selalu berada di dalam penderitaan, untuk menolong dan menyadarkan para makhluk. Purna memahami niat Sang Buddha, tekad yang sama dengan Sang Buddha. Jadi, Sang Buddha memberikan peramalan kepadanya, berkata, di masa yang akan datang tetap sama di tanah ini, di tempat ini. Di masa yang akan datang akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, dan gelarnya adalah Dharma Prabhasa. Nama kalpanya adalah Ratna Wawasa. Negerinya bernama Suvi-Suda. Orang-orang adalah bodhisattva. Sampai saat itu, semua orang menjadi bodhisattva. Semua orang saling menerangi sesama. Semua orang ketika bertemu saling memberikan ceramah Dharma. Apakah semua orang masih ingat? Ketika membicarakan tentang Purna, ketika Sang Buddha memberikan peramalan, selanjutnya adalah terhadap Ajnata Kaundinya. Ajnata Kaundinya merupakan saat Sang Buddha memutar roda Dharma 4 kebenaran mulia. Yang pertama memahami prinsip kebenaran dari Sang Buddha tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ajna Kaundinya juga mendapatkan peramalan dari Sang Buddha dengan nama gelar Samanta Prabha. Di saat yang sama, 500 biksu juga mendapatkan peramalan. Juga masih ada banyak murid. Ajnata Kaundinya dan lainnya, semuanya mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Dalam bab ini, begitu banyak mendapatkan peramalan. Di saat yang sama, 500 murid semuanya mendapatkan peramalan. Sama-sama bernama Samanta Prabha. Nama yang sama, begitu banyak Buddha. Depan belakang dapat mencapai kebudaan. Ini menandakan setelah mereka mendengarkan Dharma, mereka telah memahaminya. Mengungkapkan setelah mereka memahaminya. Menggunakan mutiara terang ini sebagai perumpamaan. Bagaikan seorang pemabuk yang sampai ke rumah sahabat karib. Sahabat karib memberinya sebutir mutiara berharga, menaruhnya di dalam bajunya. Dengan begitu meninggalkannya. Orang pemabuk ini setelah sadar terus berjalan maju ke depan. Melewati waktu berapa lama baru bisa bertemu kembali dengan sahabat karib ini. Di dalam tubuh kamu ada mutiara berharga. Ini bukannya kita dalam beberapa hari ini terus-menerus berputar di sini. Berharap semua orang bisa mengetahuinya. Sahabat karib kita ini adalah Buddha Sakyamuni. Dari masa lampau yang amat sangat lama, dari masa kalpas banyak butiran debu, membabarkan sutra teratai kepada kita. Dari kehidupan demi kehidupan, kita masih berada dalam tataran orang mabuk. Mabuk dalam arak kegelapan batin. Jika bertemu, kamu sudah memiliki mutiara di tubuhmu. Kamu bisa menukarnya. Mengapa kamu tetap seperti ini? Kamu masih hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri. Masih demi diri sendiri mencari manfaat. Demi diri sendiri mencari manfaat, akhirnya akan ada satu saat bisa terperangkap oleh orang lain. Perangkap yang digali masuk ke dalamnya. Ini sangat berbahaya. Memberi kebaikan bagi diri sendiri bukanlah tujuan akhir. Masih harus memberi manfaat pada orang lain. Kita perlu terjun ke kerumunan orang banyak, benar-benar menempa diri. Kita memberi manfaat kepada orang banyak, menggunakan cinta kasih untuk membentangkan jalan. Membentangkan sebuah jalan yang rata. Kita harus menyerap Dharma ke dalam batin, seperti mutiara berharga. Kita munculkan keluar. Semua cahaya saling menyinari. Mutiara semua orang bisa bersinar. Cahaya setiap orang saling menyinari.
Ini seperti Tathagata Dharma Prabhasa. Purna Maitrayani Putra di masa mendatang akan mencapai kebudaan di dunia saha. Para makhluk menerima pengajaran dan bimbingan. Semua orang batinnya murni. Semua orang akan menjalani kehidupan dengan dharma. Semua sangat bersih. Dunia yang bisa bercahaya. Sama halnya dengan di dunia saha ini, saat ini energi kekeruhan begitu berat. Di masa depan, jika semua orang melakukan praktik pelatihan diri sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka semua orang adalah bodhisattva. Dan dunia ini bukankah terbentang sebuah jalan yang begitu datar? Jika semua orang menampilkan mutiara yang berkilau ini, bukankah langit menjadi cerah, terang benderang? Inilah yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Karena bab 500 murid menerima peramalan sampai hari ini sudah hampir selesai. Diharapkan semua orang sangat bersungguh hati memperhatikan bagian ini. Naskah sutra sebelumnya berbunyi demikian. Kami sekalian juga demikian. Inilah yang diutarakan oleh 500 biksu kepada Sang Buddha. Di masa lalu mereka seperti orang miskin, orang yang dimabukkan oleh arak kegelapan batin. Walaupun sahabatnya memberikan mutiara berharga kepadanya, masih saja di mana-mana mengembara tanpa tujuan dan mengalami kesusahan. Masih saja dalam kondisi begitu buruk. Masih saja tidak mampu menemukan benda yang amat kaya berlimpah dalam hidupnya. Prinsip yang sama sehingga mereka berkata, kami sekalian juga demikian. Bagawan pada malam yang panjang senantiasa menaruh iba, memandang, mengajar, dan membimbing kami, agar menanam ikrar tiada tara. Karena kami sekalian tidak memiliki kebijaksanaan, kami tidak sadar dan tidak tahu begitu memperoleh satu bagian kecil dari nirwana. Sudah merasa puas dan tidak mencari selebihnya. Sutra Pratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Orang-orang seperti kami adalah demikian. Dalam malam panjang yang gelap, ketidaktahuan menutup pikiran. Buddha dari kehidupan ke kehidupan adalah seperti ini. Mengasihani kami, mengajari kami, namun berharap kami dapat membuka pintu hati. Berjalan memasuki jalan agung yang rata dan lebar. Membentangkan sebuah jalan pencerahan agung. Menanam akar kebajikan dalam diri kita, dan memanggil kita untuk membuat ikrar agung yang tiada tara. Tetapi kebijaksanaan kita semua sangatlah kecil. Tidak ada kebijaksanaan sehingga tidak sadar dan tidak tahu. Masih belum bisa memahami, memperoleh sedikit saja. Sudah mengira bahwa kami telah mencapai yang paling akhir. Hanya karena sudah mencapai sedikit saja, merasa saya sudah sangat mengerti. Saya paham, saya sudah memahami semua dharma sampai tuntas. Kita para makhluk awam adalah seperti ini, hanya memiliki sedikit kepintaran saja. Sudah merasa sombong, ini adalah dia mendapat sedikit sudah puas. Itu hanya sedikit. Tetapi dia berkata, saya sudah mencapai nirwana, saya sudah memahami segalanya. Karena ini mereka tidak mau lebih maju lagi. Tidak bersedia meningkatkan pelatihan diri, sudah merasa puas dan tidak mencari selebihnya. Tidak bersedia mencari dharma kendaraan besar. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, sekarang Buddha telah menyadarkan kami, berkata kalau ini bukanlah pemadaman dan pembebasan yang sejati. Dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha baru merupakan pemadaman sejati. Kami sekarang mendengar dari Buddha akan hal agung tentang pemberian peramalan dan secara bergiliran mendapatkan kepastian. Tubuh dan batin kami dipenuhi dengan sukacita. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Sekarang kami sudah tahu. Sebelumnya mengira kami sudah mencapai yang paling akhir. Sekarang Sang Buddha mencapai pencerahan. Dharma yang dibabarkan kepada kami membuat kami bisa tersadarkan.
Menyadari bahwa sebelumnya adalah nirwana kecil, bukan pemadaman yang sejati. Apa yang dinamakan pemadaman dan pembebasan? Pemadaman dan pembebasan. Pemadaman adalah telah melenyapkan delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Delusi sebanyak butiran debu, delusi dari ketidaktahuan. 3 jenis delusi ini, pemadaman dan pembebasan. Pemadaman adalah melenyapkan 3 jenis delusi, berupa delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, delusi sebanyak butiran debu, dan delusi dari ketidaktahuan. Pembebasan adalah terbebas dari 2 jenis samsara, berupa samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Kita sebagai manusia awam, setiap orang memiliki prasangka masing-masing. Setiap orang mempunyai cara berpikir masing-masing. Setiap orang punya ketidaktahuan yang menutupi hati kita, bagaikan debu dan pasir. Ini sudah sering dibicarakan, namun untuk bisa mengerti, ada banyak orang yang tidak memahaminya. Jadi pandangan dan pemikiran semacam ini, butiran debu, ketidaktahuan, 3 jenis delusi. Kalau kita bisa melenyapkan semua ini adalah yang dinamakan pembebasan. Apa yang dibebaskan? Terbebas dari 2 jenis samsara, berupa samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Samsara fragmentaris yang sebenarnya adalah sepenggal demi sepenggal dari kelahiran dan kematian kita. Jika kita memahami, kita para makhluk di dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran, sepenggal demi sepenggal, siklus kelahiran dan kematian yang fragmentaris, seperti ini tiada berhenti beristirahat. Kalau kita bisa memahami ini, inilah yang dinamakan pembebasan. Namun, praktisi kendaraan kecil bisa memahami sampai samsara fragmentaris. Sebenarnya, samsara perubahan belum bisa dipahami oleh praktisi kendaraan kecil. Sering mengatakan bahwa ada dalam sebersit niat pikiran, hanya dengan kita mau melatih ajaran kendaraan besar, membentang rata jalan pencerahan yang bergelombang ini. Kita harus memahami, kita harus membuat semua orang memahami. Bodhisattva Ksitigarbha mengatakan, hanya ketika semua makhluk terselamatkan, baru aku akan mencapai pencerahan. Tidak hanya saya yang memahami. Saya mau membuat semua orang memahami terlebih dahulu. Saya juga akan bisa memahami. Semua orang memahami, karena saya mengutarakan. Kalian semua memahami, semua orang menyelesaikan pelatihan diri. Sesungguhnya kita harus terus-menerus melakukannya. Singkat kata, samsara perubahan adalah tekad pembinaan diri yang kokoh, tidak terpengaruh oleh sedikit saja kondisi luar. Kerisauan sudah menggoyahkan tekad kita, maka hanya orang yang melatih ajaran kendaraan besar baru bisa mampu memahaminya, baru dapat memutuskan ketidaktahuan dari delusi sebanyak butiran debu. Samsara perubahan harus dapat melenyapkan semua delusi sebanyak butiran debu ini. Ini adalah memutuskan samsara perubahan secara tuntas, adalah maha parinirvana yang sebenarnya. Benar-benar memahami prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta ini. Maka, sekarang Buddha telah menyadarkan kami, berkata kalau ini bukanlah pemadaman dan pembebasan yang sejati. Makna terkandung adalah menyalahkan diri sendiri atas kesalahan pada masa lampau. Dan sekarang sudah paham dan tercerahkan. Sekarang Buddha Bhagawan telah menyadarkan kami sekalian, mengatakan secara jelas kalau dharma yang kami praktikkan dulu bukanlah pemadaman paling akhir. Sudah seperti demikian. Ini adalah mereka sendiri menyalahkan diri sendiri. Sekarang sudah mengerti maksud kata-kata Buddha. Buddha memberitahu kami dengan seperti ini. Kami belum mencapai pemadaman dan pembebasan yang sebenarnya. Sekarang sudah paham, sudah memahami, juga sudah menyadari, sehingga sekarang Buddha Bhagawan telah menyadarkan kami sekalian.
menggunakan berbagai macam metode untuk membuat kami bisa memahami. Ini sudah dengan sangat jelas mengatakan kepada kami, semua dharma yang kami praktikkan dulu bukanlah pemadaman dan pembebasan yang paling akhir. Ternyata kami hanya memahami samsara fragmentaris saja. Jadi, dapat memperoleh kebijaksanaan tiada tara dari Buddha baru merupakan pemadaman sejati. Menyatakan arti kalau mutiara telah tersembunyi untuk jangka waktu yang panjang dan jauh, dapat memperoleh pencerahan sempurna yang tiada tara, baru dikatakan sebagai pemadaman dan pembebasan yang sejati. Hanya ketika benar-benar mencapai pencerahan dan lautan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha, di saat ini baru benar-benar mencapai pemadaman. Bagian ini adalah mengatakan bahwa mutiara telah tersembunyi. Buddha sudah mengatakan secara langsung kepada kami, di tubuh kamu ada mutiara berharga. Mutiara ini bisa ditukarkan, adalah harus masuk ke tengah orang banyak, sehingga dapat memperoleh pencerahan sempurna yang tiada tara. Tahu bahwa mutiara ini sudah sangat lama mengikuti kami. Sebenarnya kami boleh menggunakannya untuk para makhluk, yaitu bisa di antara benda-benda langit di alam semesta. Segala dharma terkondisi, kami dapat memahami sampai tuntas. Di tengah dharma tidak terkondisi, kami juga bisa memahami. Dengan demikian, samsara perubahan semua telah memahami sampai tuntas, melenyapkan ketidaktahuan sebanyak butiran debu, sehingga dapat memperoleh pencerahan sempurna yang tiada tara. Dengan demikian, maka semua memahami sepenuhnya, baru dikatakan sebagai pemadaman dan pembebasan yang sejati. Ini baru merupakan pemadaman dan pembebasan sebenarnya. Oleh karena itu, kami sekarang mendengar dari Buddha akan hal agung tentang pemberian peramalan. Dengan mutiara masuk ke tengah orang banyak untuk menasehati agar menukarkan dharma untuk memberi manfaat pada para makhluk. Kami sekalian sekarang mendengarkan secara langsung dari Buddha tentang pemberian peramalan akan kebudayaan dan keagungan negeri nanti. Kami semua sudah tahu, dengan mutiara masuk ke tengah orang banyak untuk menasehati agar menukarkan. Mutiara ini adalah harus masuk ke tengah orang banyak untuk menasehati agar menukarkan. Dengan penuh perhatian dan rajin menasehati setiap orang agar tahu, sehingga menukarkan dharma untuk memberi manfaat pada para makhluk. Dengan dharma ini untuk menukarkan, menasehati untuk menukarkan, yaitu pergi untuk mengubah mereka satu persatu tempat, membuat ketidaktahuannya berubah menjadi bermanfaat bagi para makhluk, mengubah kegelapan batin menjadi pikiran bodhi. Kami sekalian sekarang mendengarkan secara langsung dari Buddha tentang pemberian peramalan akan kebudayaan dan keagungan negeri nanti. Saya sekarang telah mendengarkannya di hadapan Buddha. Buddha sendiri yang memberi peramalan pada kita, juga membuat kita tahu akan kebudayaan dan keagungan negeri ini. Kita semua sudah memahaminya. Mereka telah memperoleh peramalan di hadapan Buddha. Semuanya sudah paham, sehingga secara bergiliran mendapatkan kepastian tubuh dan batin kami dipenuhi dengan sukacita. Sedemikian agungnya serta mendapatkan peramalan secara bergiliran. Hati merasakan sukacita yang memenuhi seluruh tubuh. Kita semua sudah mengetahui, sudah memahami, juga dapat secara bergiliran mendapat kepastian. Kita wariskan satu persatu, karena semua orang membina diri pada waktu yang sama, bergiliran mencapai kebudayaan. Lihat siapa lebih tekun, siapa yang menukarkan dengan masuk ke tengah orang banyak. Jodoh dharma yang terjalin akan lebih banyak. Menggunakan dharma ini, bagaimana membimbing dan menyelamatkan para makhluk, dapat mengubah kerisauan menjadi bodhi. Orang yang dengan jalinan jodoh sempurna ini, dia akan mencapai kebudayaan terlebih dahulu, sehingga demikian bergulir menerima peramalan.
jasmani dan batin bersuka cita. Hal yang agung ini demikian secara berurutan, demikian saling sebagai guru, saling menerima dharma. Ini adalah yang harus sangat kita pahami, sehingga batin kita juga seharusnya sangat bersuka cita. Di antara kita harus saling menghormati, saling berterima kasih. Mungkin juga pada kehidupan yang akan datang, gantian kalian yang sebagai guru saya yang menerima ajaran kamu. Kamu sudah mencapai kebudaan, saya berada pada lahan pembinaan kamu. Ada kemungkinan demikian, sehingga kita harus saling bersuka cita. Ini secara bergiliran mendapatkan kepastian, yaitu mematuhi instruksi Buddha. Kita menuruti ajaran Buddha yang demikian, berada pada 1.200 orang, mengulirkan pembabaran ajaran. Secara bergiliran mendapatkan kepastian adalah mematuhi instruksi Buddha terhadap kumpulan dari 1.200 orang, menggulirkan pembabaran ajaran dan bergiliran mendapatkan pramalan. Tekad untuk berdiam dalam kendaraan besar dari mereka semakin tetap, sehingga tubuh dan batin dipenuhi dengan sukacita. Buddha mulai. Beliau ada berpesan kepada Kasyapa. Saya sekarang memberi peramalan kepada 500 orang murid ini. Masih ada yang tidak hadir. Kalian semua harus menyebarkannya keluar. Setiap orang sama. Seluruhnya ada 1.200 orang. Gelar yang sama bernama Samanta Prabha. Sama dengan Asnata Kaundinya, memiliki nama yang sama. Demikian bergulir menerima pramalan, berurutan mencapai kebudaan, sehingga tekad untuk berdiam dalam kendaraan besar dari mereka. Karena semua orang harus bergiliran, bukan hanya 500 orang yang di hadapan Buddha. 1.200 orang juga demikian membangkitkan tekad ajaran kendaraan besar, mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Tekad untuk berdiam dalam kendaraan besar dari mereka semakin tetap, sehingga tubuh dan batin dipenuhi dengan sukacita. Semua orang ini adalah demikian, bergulir dari satu ke satu, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha. Harus demikian sangat memahami. Bab 500 murid menerima pramalan, naskah sutra ini sampai di sini. Karena kita setiap orang memiliki mutiara berharga tapi tidak merasakannya. Kita sekarang telah mengetahuinya. Bukan hanya 500 orang di depan Buddha, Buddha memberikan peramalan, semua memiliki satu gelar Buddha yang sama. Waktu yang sangat panjang di masa mendatang. Setiap orang beruntun mencapai kebudaan. Bukan hanya orang ini, masih ada 1.200 orang. Sehingga kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Tekad demikian dari Purna Maitrayani Putra, dia berada di depan Buddha adalah demikian. Di antara 7 orang murid Buddha. Dia juga adalah terunggul dalam membabarkan dharma. Harapannya adalah berada di dunia saha. Kita juga sama harus bertekad dan berikrar di dunia saha ini. Para makhluk yang menderita barulah memerlukan bodhisattva untuk membimbingnya. Dunia sekarang yang penuh 5 kekeruhan, jika bisa bergulir dan saling memberi pengajaran, saling menyucikan batin, di masa mendatang juga demikian, sangatlah murni. Negeri yang bajik dan murni, bertemu setiap orang adalah dharma. Dengan dharma saling berinteraksi, bukan malam panjang yang gelap gulita. Masih perlu dunia yang terang benderang, dunia yang aman. Asalkan setiap orang dharma terserap ke dalam batin, mempraktikkan dharma, jalan bodhisattva yang besar dan lurus. Kita harus membentangkan jalan inci demi inci dengan cinta kasih. Kita setiap orang adalah makhluk yang tercerahkan. Dengan menggandeng makhluk yang tercerahkan ini untuk melangkah masuk ke dalam jalan di alam manusia, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.